Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita dari tim PBK. Kita lanjut setelah kita napak tilas ke Ciung Wanara, ke situs Karangkamulya. Kita akan rehat sejenak dan milad PBK yang ke-6 di Desa Sukamaju, Sukahurip, Gunung Sawal, Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Samsul sebagai guru besar di PBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karama wa jadu azam wa radiyallahu ta'ala an baitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayyibin tahirin wa ashabil akrabin al-wahdabin wa azwajih at-tahirat ummatil mu'minin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. PBK didirikan sebagai wadah tali silaturahmi persaudaraan di antara murid-murid Kiai Asnama di wilayah Pandeglang, Banten. Malam yang berbahagia ini kita mengadakan milad PBK yang ke-6 setelah napak tilas Tatar Sunda. Dilakukan oleh saudara kita Al-Imam Al-Bantani yang akan diberikan kepada pembina PBK, yaitu saudara Pak Samsul Al-Bantani. Waktu dan tempat. Silakan. Diri kali. Ya. Ini penyerahannya imam menyerahkan ke Samsul atau halaman? Lihat sini. Kak, lihat sini. Mau kalian berpikir camping aja. Di paro tuh. Anda habisin gitu ya. Capek doang gitu. Capek aja. Kalau capek jangan pulang gitu. Hai sampai aja dah ayamnya. Coba minta piringnya satu lagi. Wabil khusus ini. Mobil khusus nih permintaan. Ibu. Kalau itu sukses ya kita juga selamat sampai rumah mudah-mudahan. Amin ya Allah. Boleh kita foto-foto dulu baru kita ambil makanan ke belakang atau yang mau di depan sini juga nggak apa-apa. Nah, ini paling dekat ya, Pak. Oke, kita foto-foto bareng dulu. Kayak ini. Handphone yang bagus ya, Pi. Kau pokoknya pemberian
Ya, itulah saatnya kita bersantai menikmati hidangan di Milad ke-6 ini. Ya, inilah kebersamaan kita PBK. Kita lihat di sini juga ada lalapan, ada ikan asin. Kang. Gaspol Bang Ipul. Jengkol beri Bang Ipul. Jengkol itu Bang Ipul. Giliran gue yang ngamerain masih kosong ini piringnya. Di wilayah kawasan kaki Gunung Sawal memiliki udara yang sejuk yang membuat perasaan menjadi damai, dan di sini pun banyak balong-balong ikan. Mancing mania. Tim mancing ikan buat persiapan ngeliwet kita sarapan, persiapan kita ziarah ke wilayah Panjalu. Di Gunung Sawal ada beberapa destinasi wisata seperti Curug Penganten, Lewi Genteng, Lewi Bulet, Green Canyon Bobojong, Curug Batu Gampit, dan Bumi Perkemahan Awilega. Tim kita lagi mancing, Kang Baba dan Kang Rijal bersama Kang Indra di balong. Untuk hasil hari ini bisa dilihat lumayan tuh. Ada yang dapat gede juga ya, Kang? Oh, lumayan nih. Wow, Hasil hari ini roti bakar. Mantap nih. Ya, ada 4 balong di sini nih, yang kecil-kecil juga banyak nih. 8. Oh, 8 ya. Bisa balong di sini tuh, lihat tuh. Puas sama balong tuh, mantap. Jos, oke. Mantap. sikat. Ini tempe ya? Mantap. Gimana macam mantap. Gurih. Hati mantap. Gurih kan? Wow. Setelah sarapan, kita akan lanjut ke Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, yang mana dikenal sebagai tempat wisata ziarah yang memiliki sejumlah tempat keramat dan tradisi budaya yang menarik. Di Panjalu juga terdapat sebuah danau dengan pulau kecil di tengahnya bernama Situlengkong. Ada beberapa tempat keramat dan tradisi yang ada di Kecamatan Panjalu. Yang pertama, Situlengkong. Situlengkong memiliki panorama yang indah dengan luas sekitar 64 hektar. Pulau di tengahnya bernama Nusa Gede atau Nusa Larangan sebagai daya tarik, di mana tempat tersebut selalu menjadi tujuan wisata saat berziarah sebagai peninggalan Prabu Boros Ngora yang merupakan Raja Panjalu, penyebar Islam di wilayah tersebut. Yang kedua, Bumi Alit, yang mana bisa dikatakan juga museum tempat menyimpan benda pusaka peninggalan Prabu Sanghyang Boros Ngora dan benda pusaka Kerajaan Panjalu. Uniknya, Bumi Alit ini dipagar dikelilingi pohon wargu. Dalam bahasa Sunda, Bumi Alit berarti rumah kecil.
Benda pusaka yang tersimpan di Bumi Alit yang paling terkenal pedang Zulfikar yang merupakan oleh-oleh dari Sayyidina Ali kepada Prabu Boros Ngora. Adapun benda pusaka lainnya adalah cis atau tombak bermata dua, keris komando, keris pancaworo atau senjata perang zaman dulu, gong kecil, kujang, dan banyak lainnya. Setiap tahun pada bulan Rabiul Awal atau Maulid, benda-benda pusaka di Bumi Alit dikeluarkan untuk dibersihkan, yang mana tradisi membersihkan benda pusaka itu disebut upacara adat nyangku. Yang ketiga, upacara adat nyangku, yang mana tradisi pencucian benda pusaka peninggalan Prabu Boros Ngora yang digelar pada bulan Mulud di hari Ganjil, Senin atau Kamis, sekaligus sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Armada sudah mendekati tempat parkir area ziarah Situ Lengkong Panjalu. Wilayah Situ Lengkong Panjalu. Pegunungannya. Ya, ada tim kita, Kang Baba. Kita udah sampai di Panjalu. Mantap. Ada Kang Widi dari Pemalang. Masih tetap semangat. Oke, ada Bang Imam. Mana Bang Imam? Baru tiba sampai di Panjalu. Yang itu Oh, ini baru namanya Panjalu ya. Saya baru kemarin nih. Mantap. mantap. juga. Panjalu. Panjalu. Kang Dedi Panjalu luar biasa. Ada tim kita, Bang Irwan dari Jatinegara, Pusat Rendi dari Priok. Mantap. Situ Lengkong ramai setiap akhir pekan. Wisatawan yang datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, hingga wilayah Jakarta Timur. Di situ ini wisatawan ziarah bisa menaiki perahu, mengelilingi danau ataupun menyeberang ke Nusa Gede. Di tengah pulau itu terdapat makam Raja Panjalu, yaitu Prabu Haryang Kencana. Waduh. Pelanggaran udah naik duluan ini. Pelanggaran. Bagian nih. Aduh. Udah pada naik ini. Selamat. Bang Ustaz, jarang-jarang ya kodong-kodong gini. Istimewa. Panjalu. Gigi semper. Konon menurut sejarah, Situ Lengkong ini terbentuk dari air Jam-Jam yang dibawa Raja Panjalu Prabu Boros Ngora dari Timur Tengah setelah menimba ilmu Islam kepada Sayyidina Ali. Menurut cerita, Raja Panjalu Prabu Boros Ngora awalnya bukan seorang muslim. Ia dikenal seorang yang hebat, sering menantang seseorang yang jago bela diri. Saat itu Prabu Boros Ngora berjalan menuju Timur Tengah dan bertemu dengan Sayyidina Ali, lalu bertarung dan mengakui kehebatan Sayyidina Ali hingga memutuskan menjadi muridnya. Prabu Boros Ngora menjadi seorang muslim dan namanya diganti menjadi Syekh Abdul Iman.
Saat pulang, Prabu Borosngora mendapat oleh-oleh pisang dan air jam-jam di wadah gayung. Tapi gayung itu bolong setelah sampai di Panjalu, lalu ditumpahkan di lokasi situ Panjalu. Untuk biaya naik mobil atau odong-odong itu sekitar 5.000 per orang. Bisa kita naik mobil atau naik ojek. Dari mana Pak? Banten. Dari Banten, Bu. Berapa orang Pak? 18 orang. Ini bukan si Bapak panitianya. Ya, ini belakang. Yang ini berapa orang? Yang peci merah, khususon. Berapa? 18 orang, Ibu. 18 kali 7.500, 135. 135. Yuk, makasih. Keindahan Danau Situlengkong. Danau seluas 57,95 hektar menjadi primadona karena memiliki beberapa keunggulan seperti wisata air, hutan lindung, serta bangunan cagar budaya. Situlengkong sangat indah sekali dengan luas sekitar 64 hektar dan di tengah ada pulau yang bernama Nusa Gede atau Nusa Larangan. Yang bisa 30 orang. Panjalu. Mantap. Kang Maman, gimana Kang Maman? Allah. Kita akan transit menggunakan perahu ke Pulau Nusa Gede, ziarah ke makam Prabu Haryang Kancana Raja Panjalu. Kita nyebrang ke makam Borosngora. Situ Lengkong. Yang biaya 300.000 naik perahu. Indra bagian yang Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak kena ya, lu yang belakang. Ajib. Ini petet di mobil nggak mabuk. Situ Lengkong. Selain wisata alam, Situlengkong juga dijadikan tempat wisata religi oleh orang-orang yang ingin berziarah ke makam Prabu Haryang Kancana. Makam yang disakralkan tersebut berada di pulau tengah danau yang bernama Nusa Gede. Silsilah penguasa kerajaan Panjalu Ciamis. Yang pertama Batara Tresnajati. Batara Tresnajati adalah tokoh pendiri Kabataraan Gunung Sawal. Ia mempunyai seorang putra bernama Batara Layah yang petilasannya di Karantenan Gunung Sawal. Yang kedua Batara Layah. Batara Layah menggantikan ayahnya sebagai Batara di Karantenan Gunung Sawal Panjalu. Ia mempunyai seorang putra bernama Batara Karimun Putih. Yang ketiga Batara Karimun Putih. Ia menggantikan ayahnya menjadi Batara di Gunung Sawal Panjalu. Ia mempunyai seorang putra bernama Prabu Sanghyang Rangga Sakti. Prabu Sanghyang Rangga Gumilang atau Prabu Sanghyang Rangga Sakti. Pada masanya terbentuklah suatu pemerintahan yang berpusat di daya luhur Mafarah. Prabu Sanghyang Rangga Gumilang menikahi putri Galuh yang bernama Ratu Permana Dewi dan mempunyai seorang putra bernama Sanghyang Lembu Sampulur. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam PBK. Alhamdulillah kita telah sampai di
makam Panjalu Syekh Abdul Iman yang harian. mudah-mudahan dengan kita selalu silaturahmi, kita mengenang sejarah para aulia Allah, para raja-raja Sunda. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prabu Sanghyang Lembu Sampulur I mempunyai putra bernama Sanghyang Cakradewa. Prabu Sanghyang Cakradewa memperistri seorang putri Galuh bernama Ratu Sari Kidang Pananjung dan mempunyai 6 orang anak. Yang pertama Sanghyang Lembu Sampulur II, yang kedua Sanghyang Boros Ngora, yang ketiga Sanghyang Panji Barani, yang keempat Sanghyang Anggarunting, yang kelima Ratu Mamprang Kancana, yang keenam Ratu Pundut Agung. Menurut Babat Panjalu, Prabu Sanghyang Cakradewa adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Di bawah pimpinannya, Panjalu menjadi sebuah kerajaan yang makmur dan disegani. Suatu ketika, sang raja menyampaikan keinginannya pada hari tua nanti untuk meninggalkan singgasana dan menjadi resi atau petapa, atau disebut lengser kaprabon ngandek pandita. Untuk itu sang Prabu mengangkat putra tertuanya Sanghyang Lembu Sampulur II menjadi putra mahkota, dan putra keduanya yaitu Sanghyang Boros Ngora dipersiapkan untuk menjadi senopati atau panglima perang. Sanghyang Boros Ngora pergi berkelana berguru kepada para brahmana, petapa, resi guru dan wiku sakti di seluruh penjuru tanah Jawa untuk mendapatkan berbagai ilmu kesaktian dan ilmu olah perang. Singkat cerita, Prabu Cakradewa memerintahkan Sanghyang Boros Ngora untuk mencari ilmu sajati, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keselamatan dan kebaikan. Lalu Sanghyang Boros Ngora melakukan semedi dan mendapat petunjuk bahwa pemilik ilmu yang dicari itu ada di seberang lautan, yaitu di tanah suci Mekah, Jazirah Arab. Dengan ilmu kesaktiannya, Sanghyang Boros Ngora tiba di Mekah dalam sekejap mata. Sanghyang Boros Ngora menetap beberapa lama di Mekah untuk menimba ilmu sajati kepada Baginda Ali yang ternyata adalah din al-Islam atau agama Islam. Di akhir masa pendidikannya, Sanghyang Boros Ngora diberi wasiat oleh Baginda Ali agar melaksanakan syiar Islam di tanah asalnya. Sanghyang Boros Ngora yang sekarang bernama Syekh Haji Abdul Iman ini kemudian diberi cendramata berupa pedang dan tombak bermata dua atau Dwisula dan pakaian kebesaran. Sanghyang Lembu Sampulur II naik tahta menggantikan Prabu Sanghyang Cakradewa. Akan tetapi kemudian ia menyerahkan singgasana kerajaan kepada adiknya, yaitu Sanghyang Boros Ngora. Sanghyang Boros Ngora naik tahta Panjalu menggantikan posisi kakaknya,
Ia kemudian membangun keraton baru di Nusa Larang. Adiknya yang bernama Sanghyang Panji Barani diangkat menjadi Patih Panjalu. Di dalam babat Panjalu, tokoh Prabu Sanghyang Borosngora ini dikenal sebagai penyebar agama Islam dan Raja Panjalu pertama yang menganut Islam. Benda-benda pusaka peninggalannya masih tersimpan di Pasucian Bumi Alit. Sanghyang Borosngora mempunyai 2 putra, yaitu yang pertama Rahyang Kuning dan kedua Rahyang Kancana. Prabu Sanghyang Borosngora juga didampingi oleh Guru Aji dan Buni Sakti, 2 orang ulama kerajaan yang juga merupakan senopati pilih tanding. Patilasan Prabu Sanghyang Borosngora terdapat di Jampang Manggung, Sukabumi, sedangkan patilasan Sanghyang Panji Barani terdapat di Cibarani, Banten. Putra pertamanya yaitu Haryang Sancang Kuning melakukan napaktilas perjalanan mendiang ayahnya ke Pajajaran Girang dan Tengah, kemudian ke Singacala Panjalu. Ia wafat dan dimakamkan di Cibungur, Selatan Panjalu. Sedangkan Pangeran Haryang Kancana menjadi Adipati Singacala, kemudian hijrah ke Panjalu. Setelah ia wafat, ia dimakamkan di Giri Wanakusuma, Situ Panjalu atau Situ Lengkong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari makam Sanghyang, kita ke makam Haji Sakti. Yuk, Let's go. Lanjut. Lanjut deh. Lanjut lagi ke hutan. Assalamualaikum. Mantap. Masuk ke hutan. Wajib. 2 buah patung harimau hitam dan putih menjadi penunggu abadi di pintu masuk area tempat ziarah Situ Lengkong. Konon 2 patung maung itu jelmaan 2 anak Raja Brawijaya Kerajaan Majapahit yang tersesat di sana namun melanggar aturan. Akhirnya berubah wujud menjadi Raja Hutan, penunggu hutan Panjalu Ciamis. Nama maung tersebut bernama Bongbang Larang dan Bongbang Kancana. Ya, ini kan pohon turi ini. Bilangin anjak deh ya. Iya. Ziarah, safari religi, dan tawasul. Lanjut kita di makam Kiai Haji Sakti. Sama, cuma kayak makamnya belum ini. Kembar ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, para sadulur yang dimuliakan Allah. Hari ini kita terakhir perjalanan di makamnya Kiai Sakti, Bupati terakhir Panjalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita melalui napak tilas perjalanan kerajaan Tatar Sunda, kita mendapat keberkahan dari para aulia Allah. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ Lengkong menjadi salah satu tempat tujuan wisata sejarah sekaligus menjadi tempat untuk berziarah yang sangat terkenal di Ciamis. Terima kasih. Terima kasih. Salam PPK. Oke, guys. Tim siap-siap pulang. Kita berlayar lagi, berlayar. Guys. Bagian Makan biskuit. sang penjaga gerbang Panjalu. Para wisatawan religi bisa melihat kawanan kalong atau kelelawar besar yang berterbangan di tengah pulau Nusa Gede. Fenomena itu pun menjadi salah satu daya tarik Situ Lengkong. Air Situ Lengkong ini biasa dijadikan oleh para penziarah. Air yang ada di Nusa Gede ini berasal dari situ, kemudian disuling ke atas dan disaring, disimpan dalam penampungan air, sehingga para penziarah bisa untuk meminum, berwudu, ataupun dibawa pulang pakai botol plastik. Awal mula dari terkenalnya kawasan ini adalah ketika Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur datang ke Panjalu dan memberitahukan bahwa di situ Panjalu terdapat makam dari anaknya Prabu Boros Ngora. Selain kisah sejarahnya yang menarik untuk dipelajari, kawasan Situ Lengkong Panjalu juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Apalagi letaknya tidak terlalu sulit untuk dijangkau, menjadikan Situ Lengkong layak untuk masuk ke dalam daftar destinasi wisata religi kita. Sekian perjalanan dari tim PBK di wilayah Ciamis. Jangan lupakan sejarah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.